الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسول الله الكريم سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد معاشر المسلمين jamaah Jum'ah rahimakumullah, segala puji hanyalah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Segala ungkapan dan bentuk syukur dari kita haturkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah senantiasa dan di siang hari ini telah melembutkan hati kita. Allah pada saat ini telah meringankan langkah kita untuk hadir di masjid ini untuk menunaikan ibadah salat Jum'ah berjamaah. Salawat serta salam mari senantiasa kita sampaikan kepada uswah hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada pribadi khususnya khatib dan umumnya kepada seluruh jamaah. Marilah kita terus meningkatkan, tidak henti-hentinya memperbaiki dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bukan orang yang paling banyak rezeki atau hartanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bukan pula orang yang paling tinggi jabatan dan kedudukannya, melainkan orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Saat ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita sudah berada di bulan Rabiul Awal, di mana apabila kita membaca ataupun mempelajari sekaligus menyimak di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Rabiul Awal, tentunya sangat banyak yang bisa kita ambil ibrah dan pelajarannya sekaligus kita implementasikan di kehidupan kita pada saat ini. Di antaranya adalah peristiwa di bulan Rabiul Awal ini lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita, sebagai teladan bagi kita sebagai umatnya. Dan apabila kita mempelajari, meneladani dan mengikuti sunnah-sunnah serta ajarannya, tentunya kita pun mendapatkan jaminan dari Allah akan menjadi umat yang terbaik, umat yang memiliki kepribadian baik, umat yang memiliki akhlak dan adab yang baik,
sehingga menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, beliau adalah sosok yang paling mulia, tidak akan lekang dengan masa dan zaman sampai dengan saat ini. Nabi Muhammad pribadinya tiada banding, Nabi Muhammad pribadinya tiada sanding. Ini tentunya menjadi ukuran kita agar kita senantiasa memuliakan Nabi Muhammad serta mengikuti sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak sekaligus dengan adab daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu dan wajib kita hadirkan di tengah kehidupan kita saat ini. Akhlaknya yang luhur, adabnya yang mulia, baik itu dalam bertutur kata, bersikap, ataupun dalam kehidupan bermasyarakat, perlu kita implementasikan dalam kehidupan kita saat ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Khatib ingin menyampaikan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adi bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum biman tuharrimu alaihin nar?" Wahai para sahabat, maukah kalian aku sampaikan, aku kabarkan biman tuharrimu alaihin nar, siapakah orang-orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka? Apa jawaban para sahabat? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu wahai ya Rasulullah, kabarkan kepada kami agar kami menjadi golongan orang-orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala kulli hayyinin wa layyinin qaribin sahlin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa saja umatku, wahai umatku, yang menginginkan dirinya untuk tidak tersentuh oleh api neraka, setidaknya ada 4 golongan manusia atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat dan adab serta akhlak keempat ini perlu kita implementasikan dan kita aplikasikan di kehidupan kita saat ini. Yang pertama adalah hayyinin. Apa makna daripada hayyinin? Bisa dimaknai adalah manusia atau umat yang memiliki sifat tenang dan menenangkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sifat hayyinin ini perlu kita teladani karena ini adalah merupakan akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikapnya selalu tawaddu, rendah hati, tidak takabur, tidak sombong dengan apa yang kita peroleh, apa yang kita miliki, dengan prestasi ataupun jabatan yang kita miliki. Hindari sifat sombong ini, karena sifat sombong ini dibenci oleh Allah dan tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan, di antara sifat sombong itu adalah ketika seseorang itu memiliki harta yang melimpah, menyombongkan dengan hartanya, menyombongkan dengan pangkat dan jabatannya. Bahkan bisa jadi juga manusia itu bisa menyombongkan dengan keilmuannya. Mengapa demikian? Atau mungkin juga manusia bisa menyombongkan dengan amal ibadahnya. Padahal jangan pernah kita merasa soleh, tetapi merasalah kita selalu orang yang bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belum tentu kita dimuliakan. Pun sebaliknya, ketika kita belum beruntung atau dimiskinkan, belum tentu kita dihinakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, sifat yang dimiliki yang harus kita implementasikan adalah layyinin, yaitu sifat lembut dan melembutkan. Lisannya, ucapannya, hatinya senantiasa terjaga. Jangan sampai kita mengotori ucapan-ucapan kita. Jangan sampai kita mengotori hati di dalam kita punya pikiran-pikiran negatif.
karena itu adalah sifat yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga adalah qaribin, yaitu sifat dekat dan bisa mendekatkan. Apa maknanya? Seseorang ataupun umat Nabi Muhammad itu harus memiliki sifat qarib, yang selalu dekat manusia, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu mendekatkan diri dengan siapapun, selalu diterima kehadirannya, ditunggu kehadirannya, bukan malah kehadirannya ditentang ataupun dibenci ketika hadirannya di tengah-tengah umat manusia. Mampu beradaptasi, mampu memposisikan dengan baik di hadapan umat manusia. Kemudian yang terakhir, sifat yang bisa kita teladani yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahlin, yaitu manusia yang selalu memudahkan perkara ataupun urusan orang lain. Jamaah Jumat rahimakumullah, jadilah manusia yang mulia tanpa merendahkan orang lain. Jadilah manusia atau umat Nabi Muhammad menjadi orang yang besar tanpa mengecilkan orang lain. Jadikan kita sebagai orang yang mulia tanpa menghinakan orang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang terakhir yang bisa disampaikan oleh khatib pada kesempatan ini adalah dalam sebuah Al-Qur'an disampaikan, Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jemaah rahimakumullah, dari khutbah yang telah disampaikan kita bisa mengambil ibrah dan kesimpulan bahwasanya adab adalah cikal bakal daripada sebuah peradaban umat manusia. Adab adalah kualitas moral umat manusia. Adab adalah etika dan daripada individu, dan peradaban adalah bentuk perwujudan dari penerapan nilai-nilai adab yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Nilai-nilai adab secara kolektif, secara holistik mungkin yang harus kita terapkan dalam kehidupan di tengah-tengah umat manusia. Seberapa rendah kamu memandang seseorang, maka serendah itulah hakikat dirimu. Karena tanda kemuliaan seseorang itu adalah ketika kita tidak merendahkan makhluk Allah yang lain. Mudah-mudahan khatib yang khutbah yang singkat ini bermanfaat buat kita sekalian. Di bulan Rabiul Awal ini, mari kita terus berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, meneladani akhlak dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadikan kita orang-orang yang dicintai dan diampuni oleh Allah ataupun dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.